Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Sapa Magelang, siaran Pengadilan Agama Magelang. Permisa Sapa Magelang, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yaitu Ibu Sekretaris PTA Semarang, Ibu Karyarini Pak Fatonah SHMM. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf sebelumnya Ibu bisa dipanggil siapa? Saya biasa dipanggil Rini, Pak. Ibu Rini nggih Ibu Ige. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu berbincang di Sapa Magelang Ibu. Baik pemirsa sekalian, sebelum kita mulai perbincangan kali ini, kita membacakan CV singkat Ibu Rini. Beliau lahir di Surakarta 1 Mei 1966 dan mengawali karirnya menjadi CPNS Departemen Agama Instansi Luar tahun 1991. Selanjutnya tahun 1993 PNS Departemen Agama Instansi Luar dan 1997 Arsiparis Ahli Pertama Pengadilan Agama Bantul ya Ibu. 1997 pada tahun yang sama Ibu menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Yogyakarta. Tahun 1999 Kepala Subbagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Tahun 2004 Ibu menjadi Kepala Subbagian Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Dan tahun 2010 Ibu menjadi Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Tahun 2015, Ibu menjadi Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Tahun 2016, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Dan tahun 2022 sampai sekarang menjadi Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang ya Ibu ya. Nah, Ibu Rini ini sudah memiliki banyak sekali pengalamannya. Yang paling Ibu pembangunan zona integritas ya Ibu ya. Di mana beliau menjadi salah satu pioner dari pada saat PTA Yogyakarta berhasil meraih predikat BBM ya Ibu ya. Nah, mumpung PA Magelang juga sedang mengejar mendapatkan BBM, Ibu boleh saya kasih tahu PA Magelang tips and triknya untuk mendapatkan gelar BBM itu Ibu. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Mbak Rizka. Ya. Terima kasih sebelumnya saya mendapat kehormatan untuk bisa bersama di podcast PA Magelang. Mungkin di sini akan saya sampaikan trik atau kiat ketika PTA Jogja bisa meraih BBM. Jadi yang pertama yang kita bangun di PTA Jogja adalah satu, yaitu membangun komitmen bersama. Komitmen bersama kami yaitu tidak lepas dari BBM itu. Kalau orang Jawa biasanya dipanjangkan ya Mbak, itu namanya wajib bareng-bareng maju. BBM itu wajib bareng-bareng maju. Nah, artinya wajib bareng-bareng maju itu kan komitmen untuk kompak, untuk semangat, untuk kerjasama dalam meraih BBM. Karena niscaya sesuatu tujuan, apalagi wilayah birokrasi bersih melayani, saya poinkan di melayani itu tidak akan bisa teraih kalau kita tidak punya rasa komitmen untuk bersama-sama melayani dengan prima. Nah itu Mbak. Kemudian selain triknya punya komitmen kebersamaan, ditumbuhkan di hati kita, yaitu adalah komitmen kita memiliki kantor atau handal beni. Kalau orang peduli dengan memiliki kantor, dia akan ikhlas melakukan apapun demi institusi. Nah itu yang kita juga lakukan di PTA Jogja. Kemudian yang kita lakukan lagi adalah karena perkembangan zaman yang luar biasa dengan banyaknya keinginan masyarakat untuk kemudahan dalam hal pelayanan, maka dibangunlah inovasi-inovasi yang langsung menyentuh masyarakat. Nah, inovasi-inovasi ini yang kita munculkan di Jogja itu tidak asal kita ngikut, oh sana ada inovasi ini tidak. Tapi kita benar-benar mencari inspirasi dari masyarakat. Apa sih inovasi yang kita kira-kira dibutuhkan? Kebetulan pada saat itu lagi pandemi.
PTA Jogja, kemudian bersama-sama dengan tim, kita punya tim kecil Mbak, yang suka ngobrol, santai, di ruangan yang terbuka itu. Kita suka ngobrol di situ santai Mbak. Nah, disitulah kita ngobrol, kemudian muncullah inspirasi untuk membuat inovasi yang langsung kena masyarakat. Salah satu inovasi yang luar biasa kita ciptakan adalah City Jasmine, yaitu seluruh layanan kepada masyarakat, karena kita tidak bersentuhan dengan masyarakat langsung, bisa melalui website. Ya, melalui website. Itulah inovasi yang kita ciptakan. Kemudian inovasi itu juga kita monef ya Mbak, kita evaluasi. Inovasi City Jasmine itu tidak langsung muncul tiba-tiba inovasi City Jasmine, tapi pada saat BPK dulu kita punya namanya inovasi Pepeling Makaryo. Jadi Pepeling Makaryo itu adalah update-nya ke City Jasmine. Jadi saling terkait. Ya, jadi antara BPK, karena sebelum BPK kita kan mesti BPK. Nah, pada saat BPK itu apa inovasi kita? Kemudian kita evaluasi, kita kembangkan menjadi WPBM yang langsung benar-benar menyentuh masyarakat, karena saat itu pandemi, maka jawabannya adalah inovasi City Jasmine itu. Ya. Selain itu kita juga membangun komunikasi yang bagus dengan stakeholder, yang dalam hal ini adalah stakeholder yang seirama dengan kita, dengan tusi kita, untuk mempermudah pelayanan kita kepada masyarakat. Kita bangun MOU dengan stakeholder itu dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan. Kemudian yang tak kalah pentingnya, seluruh kiat, salah satu kiat ini berpengalaman juga tahun 2020, PTA Yogyakarta pernah gagal meraih BBBM pada saat itu, karena mungkin salah satunya inovasi yang kita punya belum satu pun didaftarkan di SBBM 4. Nah, mungkin ini juga salah satu kuncinya. Maka seluruh inovasi kita yang memang bisa didaftarkan di SBBM 4 harus didaftarkan. Ya, jadi ada beberapa trik pada saat menuju BBBM itu banyak hal kita lakukan. Intinya komitmen bersama dari berbagai lini, menyengkuyung ya, bahasa Jawanya menyengkuyung, baru maju bareng maju. Alhamdulillah 2021 kita gagal BBBM, dievaluasi. 2020 kita gagal BBBM, kemudian dievaluasi. 2021 kekurangan kita alhamdulillah bisa kita perbaiki, maka akhirnya bisa berjuang meraih BBBM yang jujur Mbak, untuk BPK PTA Jogja itu termasuk paling pertama. BBBM PTA Jogja itu juga paling pertama. Nah, itu juga tak lepas dari usaha kawan-kawan, dari baik pimpinan, baik Bapak Hakim Tinggi, baik dari kawan-kawan semuanya, termasuk honorer. Honorer juga ikut berperan, jadi kita sama-sama bersama-sama dengan pembagian tugas yang masing-masing, termasuk salah satu bentuk internalisasi kita kepada PPNPN supaya menjiwai apa sih BBBM, sampai kita munculkan suatu film yang umrahnya adalah seluruh PPNPN. Ya, itu Pak, termasuk internalisasi. Inovasi kita apa saja, semuanya harus tahu. Kita pakai trik, yaitu dengan cara semua di tempat-tempat yang bisa dilihat kita pasangkan inovasi kita. Ya, seperti itu Mbak. Jadi banyak sekali ya Bu kiat-kiat untuk menjadi di BBBM itu ya Bu. Ya. Menurut Ibu untuk itu prioritas yang paling utama untuk mendapatkan BBBM itu apa Ibu? Prioritas yang paling utama menurut kami ada satu. Kita punya komitmen tinggi. Komitmen berubah pola pikir dari jiwa dilayani menjadi melayani. Karena kita itu sesungguhnya adalah pelayan masyarakat. Ya, itu yang kita buatkan di situ. Apa-apa kita dari masyarakat sudah barang tentu sudah pasrah. Kita sekarang memberi pelayanan yang terbagus kepada masyarakat melalui inovasi-inovasi yang dimudahkan kepada masyarakat. Nah,
dan akhirnya masyarakat karena terpuaskan tidak pelayanannya, akhirnya tidak ada komplain, tidak ada pengadilan dan seperti itu. Jadi menurut Ibu ini, kenapa sih satuan kerja harus mendapatkan gelar WBBM ini? Kalau menurut saya begini Mbak, WBBM itu sesungguhnya kalau yang diberikan Menpan itu hanya selembar kertas ya, tapi itu mempunyai nilai prestis yang tinggi bagi suatu institusi. Tapi sesungguhnya yang harus dibangun di dalam diri kita ini adalah sudah ada di hati kita. Kita itu punya jiwa melayani kepada masyarakat. Kembali ke awal bahwa kita ini adalah pelayan masyarakat. Kemudian kita ini terima gaji penghasilan kita dari masyarakat. Jadi sudah pas kalau kita harus melayani masyarakat itu dengan baik, dengan ramah, dengan maksimal, sudah kok. Iya. Seperti itu. Terus kan dengan kiat-kiat seperti itu tuh banyak kendala-kendala yang harus kita terima juga ya Bu ya. Ya. Menurut Ibu kendala-kendala apa aja yang banyak yang kita terima dalam meraih gelar WBBM itu Ibu? Ya gini Mbak, memang namanya sesuatu yang maju itu mesti ada resistensi ya, ada sesuatu tantangan untuk menjadikan yang bagus itu mesti ada tantangan. Salah satu tantangan yang besar adalah merubah pola pikir mereka. Merubah pola pikir dan mindset itu paling berat. Tapi triknya, kita sebagai pimpinan, sebagai role model, kita juga punya namanya agen perubahan atau sebagai tangan kanan atau katalisator kita. Itu yang harus bergerak terus Mbak. Jangan pernah bosan untuk terus saling mengingatkan, untuk saling menguatkan bahwa kita inilah tugas kita itu melayani masyarakat. Jadi selalu terus ingatkan. Ada yang kadang sudah mau malas gitu, kita bangkitkan lagi. Ayo kita gini seperti itu Mbak. Jadi ibaratnya orang itu saya kayak ibu itu Mbak. Yeah. Kalau anaknya agak malas itu saya bangunkan. Agak malas kita salah satunya saling saya ucapkan. Kita syukur sudah terjadi pengadilan ini. Banyak kecukupan yang kita terima, banyak keberkahan yang kita terima. Banyak kita bisa menikmati untuk keluarga kita dari pengadilan ini dengan gaji kita. Sudah pantaslah kita segitu akhirnya. Tapi di sini juga tidak kalah pentingnya supaya mereka kan biasanya orang hanya melihat Solo pemerintah saja bagaimana. Kita harus memberi contoh. Jadi ikut contoh, ikut terjun langsung. Dengan itu insya Allah lama-lama orang yang biasa malas nggak peduli akhirnya akan tergerak hatinya. Artinya jangan pernah bosan lah untuk selalu mengingatkan. Gitu kan. Jadi yang paling utama itu saling menyemangati satu satker itu ya Bu ya? Iya. Ya. Kalau misal ada yang kurang, ayo kayak misal. Iya. Dan satu hal mungkin saya termasuk yang sedikit bilang saya banyak apa ya karena itu ya. Saya punya namanya WA group itu, WA group khusus WBBM itu. Saya juga buat itu saya sering mengikuti ini termasuk memantau semuanya. Jadi ada yang tugasnya memonitoring. Sampai di mana nih respondennya, sampai di mana terus Mbak, saya lakukan terus. Saya hanya bagian kecil dari meraih WBBM di wilayah Yogyakarta. Yang pasti kita tim Yogyakarta itu bisa solid bersama karena memang pimpinan kami yaitu waktu WBK saya punya pimpinan namanya Pak Said Munji. Beliau sudah menjelang di akhir purnanya, tetapi semangatnya untuk pimpin kantor, semangat untuk memberi contoh, banyak trik-trik beliau yang luar biasa diberikan, alhamdulillah berhasil. Termasuk WBBM, kami juga bersama dengan pimpinan kami yang sebentar lagi juga purna, pimpinan kami yang maju WBBM itu Pak Sarek Usman, alhamdulillah beliau meskipun sudah mau menjelang purna, tidak pernah berhenti idenya, tidak lopro, malah semangat Pak. Semangatnya tambah ya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya
juga ikut semangat juga. Artinya sersan Mbak, di sana itu serius santai. Santai itulah tadi, nggak perlu kita kencangkan, santai ngobrol, keluarlah ide-ide. Ide-ide semua. Kita gini ya semuanya. Di saling gotong royong ya Bu ya. Iya. Sama-sama. Jadi Ibu ini sangat banyak sekali pengalamannya ya Bu ya untuk mendapat dalam di PTA juga mendapatkan gelar BBBM ini ya Bu ya. Menurut Ibu nih lagi ya Bu ya, yang kadang luput dari pengadilan untuk mendapatkan gelar BBBM itu apa aja Ibu? Ya. Jadi begini Mbak, menuju BBBM, kalau orang Jawa bilang itu ada pasal yang memang gak enak. Artinya kita bekerja itu memang harus konsisten. Konsistensi itu wajib. Artinya bukan karena kita mau dinilai kita baru lagi siap gitu, enggak. Lagi siap-siap enggak. Artinya konsisten itu mau dinilai ataupun tidak dinilai, inilah kita. Jadi konsisten. Karena apa? Dengan konsisten tadi Mbak, ada orang bilang tadi, ada pasal, saya bilang pasal dilalah atau apes ya, apes setiap hari bagus, pas itu teledor, kemudian nggak bisa jadi BBM. Nah ini mungkin pengalaman kami tahun 2020 yang gagal. Salah satu evaluasi kami ya, waktu itu kami nggak berhasil. Salah satu evaluasinya itu adalah bahwa kita itu waktu saat itu punya WA pengaduan mati Mbak. Nah itu salah satunya, punya WA pengaduan mati. Yang kedua mungkin juga inovasi kita juga belum didaftarkan di SIP Menpan, dan juga sudah pada saat itu sudah menjelang mau mulai penilaian, ada pergantian pimpinan yang mungkin juga akan berpengaruh dan seperti itu Mbak. Jadi banyak sekali tips dan triknya ya Bu ya untuk mendapatkan gelar BBBM ini ya Bu ya. Jadi yang seperti disampaikan narasumber kita harus bersemangat, harus konsisten dan harus gotong royong ya Bu ya, bersama-sama ya Bu ya. Iya. Dan harus inovasinya juga harus banyak dan melayani masyarakat ya Bu ya. Iya. Bagaimana Perwisa Sapa Magelang? Banyak sekali ya tips dan triknya untuk mendapatkan gelar BBBM ini. Baik, sebagai pamungkasnya, kiranya Bu bisa menyampaikan closing statement-nya untuk Perwisa Sapa Magelang terkait inspirasi meraihnya jati ini, Bu. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya untuk meraih BBBM itu yang pertama, bangun komitmen. Yang kedua, buat inovasi yang memang dibutuhkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, selalu berkoordinasi dengan stakeholder atau masyarakat untuk kita tahu apa sih keinginan masyarakat yang dibutuhkan. Dan yang keempat, lakukan monitoring dan evaluasi secara kontinu. Dan yang terakhir, dari semua itu sudah barang tentu manfaatkan media massa untuk menyampaikan bahwa kita ini, satker kita ini mempunyai inovasi, mempunyai kelebihan yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, pemirsa, banyak sekali ya tips dan triknya. Semoga PA Magelang dan PTA Semarang bisa meraih gelar ZI ya Bu ya tahun ini ya Bu ya. Kalau PTA Semarang mungkin belum Mbak, karena belum masuk. Ada satu hal yang harus dibenahi dulu ya, mudah-mudahan ke depan. Amin ya Ibu ya. Depan, insya Allah. Semoga bisa ya Bu ya, kita bersama-sama ya Bu ya, supaya untuk mencari keadilan bisa lebih percaya pada Mahkamah Agung untuk mencari keadilan ya Bu ya. Cukup sekian mungkin dari kami, podcast kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA Magelang maju